Saya mau tanya mengenai yang tadi berkaitan dengan yang tadi Pak, industrialisasi dan job. Target Bapak di dalam pertumbuhan ekonomi kan 8% di akhir periode Pak. Ya. Itu tadi Bapak sudah tunjukkan bahwa ICOR kita tuh 6,3 Pak. Itu dua hal sebetulnya. Satu, kita boros Pak, ada banyak leakage, bocor. Tapi yang kedua juga itu produktivitas kita rendah Pak. Jadi kalau di Vietnam itu hanya butuh 3 kapital untuk ngasilin 1, kita tuh butuh modal yang lebih banyak karena produktivitasnya rendah. Jadi kalau kita hitung dari angka ya Pak ya. Kalau kita mau tumbuh sekitar 8% seperti yang Bapak inginkan di akhir 2029, itu kita butuh investment over GDP sekitar 54% Pak. Ya. Sementara tabungan kita itu hanya 35. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau produktivitas quality dari human capitalnya diimprove Pak. Nah persoalan besar yang kita hadapi segera itu adalah AI misalnya. Saya melihat bahwa jenis pekerjaan yang sama itu akan tetap ada Pak. Misalnya nurse, medical doctor, itu akan tetap ada. Tapi skill setnya beda Pak. Karena dia harus bisa operate AI. Nah pertanyaan saya itu adalah, kalau kita memang mau kejar 8% growth, isu human capital ini mesti diadres Pak. Ya, apa yang kira-kira Bapak mau lakukan terhadap ini? Karena tanpa ini Pak, walaupun uangnya datang, kalau kita boros, kita nggak akan bisa mengejar 8% Pak. Persis, exactly because of that. Saya sedang habis-habisan untuk perbaiki pendidikan kita. Pendidikan kita besar-besaran saya sedang lakukan itu. Sebagai contoh, saya sedang melaksanakan perbaikan fisik sekolah-sekolah. Tahun lalu kita hanya mampu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah. 70.000 Pak ya, perbaikan fisik ya. Fisik. Dan ini langsung saya kirim ke kepala sekolah. Kepala sekolah dengan komite sekolah dan orang tua murid. Banyak kepala sekolah yang nangis. Pertama kali dalam sejarah dia kelola sendiri. Ini sekolahnya mereka, coba. Ini sekolah Indonesia ini. Ini secara teori ya, dengan desentralisasi itu tugasnya bupati itu. Ya, betul. Ini secara fisik saya besar-besaran ini. Ya. Dan ini tahun ini 70.000. Tahun yang lalu 17.000. Tahun depan saya ingin naik 90.000. 5 tahun saya ingin selesaikan 300.000 sekolah. Tapi sekarang pesantren yang nanya. Tapi pesantren kan di bawah Kementerian Agama. Anyway, saya juga lakukan sekarang digitalisasi pendidikan. SD, SMP, SMA. Mungkin sampai ke perguruan tinggi. Kita sekarang sudah taruh interactive flat panel ya. Indonesia Cerdas di semua sekolah di Indonesia. 288.831 kalau nggak salah. 288.000. Ada beberapa yang nggak sampai. Dan ada kurang lebih 70 yang rusak di Aceh. Tapi hampir semua sampai. Yang paling terpencil, yang 3T, terluar, terpencil, tertinggal, sekarang sudah dapat ini semua. Tahun lalu. Ini anak-anak desa terpencil, sekarang meningkat minatnya belajar. Belajar matematik, mereka suka sekarang. Ya. Kemudian tahun ini 2026 dari satu interaktif panel satu sekolah saya tambahkan menjadi 3, tambah 3. Jadi nanti 4 ruang kelas tahun 2026 akan punya interaktif flat panel ini. Saya berharap 27 tambah 2 lagi
Jadi semua ruang kelas di Indonesia, SD, SMP, SMA, semua akan punya interaktif flat panel ini. Artinya apa? Di tiap interaktif ini ada software yang kita isi. Saya lupa itu berapa gigabyte. Pokoknya hampir semua silabus pelajaran ada di situ. Jadi habis satu kelas pelajaran, kalau guru-guru ingin ulangi, ada. Dan nanti ini dari Jakarta kita punya studio, nanti guru-guru yang terbaik akan ngajar di sekolah yang nggak ada guru matematik, yang nggak ada guru bahasa Inggris, ya, dia dapat pelajaran Hybrid. dan interaktif. Kita bisa monitor di kelas itu. So ini lompatan-lompatan dalam rangka human capital. Ya, jadi selain itu kita mau menatar semua guru-guru kita. Jadi gini ya, saya ceritakan ya, MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31.000 dapur. Ya. Katakanlah untuk gampang hitungnya 30.000 dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta. 8 kerja ya. 1,5 juta ya. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier. Antara 5 sampai 10 vendor tiap dapur. Yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, yang jual, ya kan? Tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Ya, jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja. Itu hanya dari MBG. Nah, saya mau cerita lagi. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih nantinya kalau jalan semua itu ada sekitar 80.000 koperasi. 80.000 koperasi itu kalau tidak salah sekitar 18 kali 80.000 berapa? 18 kali 80.000. 1 juta. 40.000. 1 juta. Berapa? 1,4 juta. 1,4 juta. It's another tambahan. Ya kan? Desa Merah Putih. Desa Nelayan Merah Putih. Desa Nelayan Merah Putih itu rencana kita akan bangun 1.100 tahun 2026 ini. Sekarang operasional mungkin sudah 90. Target kita 1.100. Satu desa Merah Putih itu akan mengelola 600 sampai 2.000 kepala keluarga. Ya kan? Ini bukan menciptakan lapangan kerja baru, tapi meningkatkan taraf hidupnya. Yang tadinya dia tidak punya es, kita bikin pabrik es. Yang tadinya dia susah dapat solar, kita di desa ini kita buka SPBU khusus nelayan. Yang tadinya kapal dia hanya bisa melaut 24 jam, kita bisa bikin dia mungkin naik 3 kali lah. Kita bikin pilot project di Biak, penghasilannya nelayan-nelayan itu naik rata-rata 60% sampai 80%. Ini juga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya akan urut satu persatu. That's why I'm confident. Kita belum bicara hilirisasi. Ya, yang tahun ini that is the real value add. Tapi kita akan bangun rumah murah. Target kita 1 juta rumah. 1 juta rumah, ya kan? Ini lapangan kerja ya. Ini semua ini. Jadi rumah yang kita mau bangun, satu rumah itu
1 juta rumah itu diperkirakan satu rumah membutuhkan kurang lebih 5 orang kerja. Tukang batu, tukang kayu, tukang listrik, dan etc. Tapi perumahan ini kalau tidak salah menciptakan kurang lebih, kalau tidak angkanya berapa ya? 72 turunan perusahaan. Karena linkage, Hah? linkage. Linkage-nya. Jadi dengan bikin satu rumah kita butuh kabel, kita butuh pipa, kita butuh aluminium. Ya. Kalau kita 1 juta rumah aja tuh udah 5 juta orang kerja. I'm confident, when this goes, it will be higher than 8%. Ya, growth-nya. Saya tanya satu, Ya. Pak. Ini 1,6 juta itu adalah total sampai selesai kan, Pak? Artinya dari Pekerja ketika baru. dapurnya semua Enggak, beres. dia kerja di situ. Ya, dia 50 kerja di situ orang. kan. Nah, artinya sepanjang sampai 2029 Bapak bicara begitu. Ya, Yang diomongin sama Mas Faisal, Ya. kalau saya interpretasi, ya, dia bicara mengenai additional tiap tahun, Pak. ya. Ya. Jadi 1%, kalau yang di sini angkanya adalah sampai seluruh program selesai. Total. Jadi lapangan pekerjaan yang tercipta itu 4 juta untuk makan Iya. bergizi Iya. sampai dengan selesai gitu Iya, ya Pak iya, ya? iya, iya, iya. Ah, kalau Iya. yang dibilang Mas Faisal itu adalah additional per tahun Pak. Iya. Tapi kan kalau kita umpamanya ya, kalau tadi kita katakan ya, pakai logik aja, pakai matematik. Kalau kita sudah menghasilkan ini, katakanlah tadi 1 juta rumah, 5 orang bekerja. Kan 5 juta orang kerja. Ya. Dan kita rencananya 1 juta ya menuju ke mungkin 10 tahun yang akan datang. Karena kekurangan kita kalau nggak salah cukup besar. Ya, backlog-nya. 12 juta rumah yang kita kurang. Backlog-nya. So this is going to boost the economy. This is really going to be a big booster for the economy.